Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 67 menjelaskan bahwa kota Mekkah itu oleh Allah diciptakan untuk aman. Lalu pada kenyataannya kota Mekkah itu di zaman Yazid bin Muawiyah pernah kejadian banyak umat Islam di sekitar kota Mekkah, di sekitar Ka'bah itu menjadi korban. Lalu Ka'bahnya sendiri juga pernah hancur. Hancur, roboh, terbakar, berantakan. Ini oleh Nabi dijelaskan, lianna dzalika innama waqa'a bi'aidil muslimin fahuwa mutabiqun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa la yastahilla hadzal baita illa ahluh. Yang bisa membuat kota Mekah tidak aman, Ka'bah hancur, terbakar, itu kalau dihancurkan umat Islam sendiri, dibakar oleh umat Islam sendiri. Tapi kalau dari luar, insya Allah tidak. Jadi antara Al-Quran Surah Al-Ankabut 67 dengan sabda Nabi itu sebagai penjelasan pemberitahuan dari Allah kepada Nabi sebelum kejadian. Ini artinya nubuah. Sebelum kejadian, Nabi diberitahu oleh Allah bahwa Mekah itu pada dasarnya aman. Tapi pada saatnya bisa tidak aman kalau akibat ulah umat Islam itu sendiri. Ini pelajaran agar umat Islam bisa menjaga jangan sampai menghancurkan dan mengkerdilkan Islam dari dalam. Ini bahasan ada di dalam kitab Fathul Bari, juz 3, halaman 589 di sebelah kiri, 7 baris dari bawah. Berikutnya di dalam Bukhari 1597 dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, innahu ja'a ilal hajaril aswadi faqabbalahu. Suatu ketika datanglah siapa Sayyidina Umar ke Hajar Aswad. Faqabbalahu, maka mencium siapa Sayyidina Umar kepada Hajar Aswad. Faqala, maka setelah mencium berkata siapa Sayyidina Umar, ini bahwasanya aku Umar a'lamu, yaitu mengetahui siapa aku Umar, annaka bahwasanya kamu hajar batu, hajarun itu batu, tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa melahirkan mudarat. La tadurru wa la tanfa. Walaula anni, andai saja bukan karena aku Umar ra'aitu, yaitu betul-betul telah melihat siapa aku, melihat an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuqabbiluka, yaitu mencium siapa Nabi kah kepadamu batu Hajar Aswad, ma qabbaltu, tidak akan pernah mencium siapa aku Umar kah kepadamu batu. Umar mencium batu Hajar Aswad karena melihat Nabi mencium Hajar Aswad. Sayyidina Umar menyampaikan seperti itu karena sebagai nasihat lanjutan dari Allah, dari Nabi-Nya, dan kepada masyarakat dilanjutkan oleh Sayyidina Umar
agar orang tidak punya kepercayaan bahwa kita menyembah batu dan bahwa batu itu melahirkan manfaat dan mudarat bagi manusia. Jadi ini hanya sekedar pelajaran bahwa batu apabila nempel kepada tempat yang terhormat ke Hajar Aswad, maka ikut mulia dan dimuliakan. Ini juga pelajaran bahwa Islam itu tawadhu, saling menghargai ciptaan Allah, bukan menyembah. Kalau manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan batu pun bisa dihargai karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai dicium. Lalu dari hadis Bukhari seperti ini, 1597, 1605, 1610, para ulama menyampaikan bahwa mencium Al-Quran itu boleh. Sama dengan, mohon maaf, mencium istrinya atau mencium suaminya. Mencium batu, sama aja. Karena manusia, suami atau istri itu kan ciptaan Allah. Sama dengan batu. Mencium Hajar Aswad, mencium batu, mencium Al-Quran. Lebih mulia Quran, kertas yang ada tulisan Qurannya. Bahkan, mohon maaf, mencium Ka'bah, lalu mencium kuburan Nabi, itu menurut Imam Ahmad katanya boleh. Padahal pengikut Imam Ahmad di suatu tempat, seperti di kota Mekah, Madinah, termasuk di Indonesia, itu biasanya berpendapat bahwa itu musyrik. Ini penjelasan ada di dalam kitab Fathul Bari, juz 3, halaman 606, di sebelah kanan, 3 baris dari atas. Fa'amma takbilu yadil adami fayati fi kitabil adab. Jadi istambata ba'duhum min masyru'iyyati takbilil arkan jawaz takbili kulli man yastahiqqu at-ta'dhima min adamiyyin ghairi. Fa amma takbilu yadil adami fayati fi kitabil adab wa amma ghairuhu fanukila anil Imam Ahmad annahu su'ila an takbili mimbarin nabi. Suatu ketika Imam Ahmad ditanya tentang hukum mencium mimbarnya Nabi. Wa takbili qabrihi, dan Imam Ahmad ditanya tentang hukum mencium kuburan Nabi. Falam yara bihi ba'san. Maka menurut Imam Ahmad tidak masalah. Wasta'bada ba'du adba'ihi sihhata dzalik. Cuma ada pengikutnya yang tidak mau terima penjelasan ini. Wa nukila an Ibni Abi Saif al-Yamani. Wa nukila an Ibni Abi Saif al-Yamani ahadi ulama'i Makkah min asy-Syafi'iyah jawazu takbilil mushafi wa ajza'il hadithi wa quburis salihin. Dari hadis seperti 1610, 1611, cium batu aja boleh, apalagi mencium mushaf, mencium kuburannya orang-orang yang soleh. Tapi pengikut Imam Ahmad ada yang tidak sependapat. Bahkan ada yang tidak mengakui bahwa itu pendapat Imam Ahmad. Wallahu a'lam kebenarannya, tapi kalau kita kembali kepada aslinya, sabda Nabi dan perbuatan Nabi yang dicontoh, diikuti oleh para sahabat, termasuk Sayyidina Umar yang paling hati-hati terhadap kemusyrikan, beliau mencium batu, mencium Hajar Aswad. Kalau mencium batu aja boleh, apalagi mencium mushaf Al-Quran. Jadi hukum mencium mushaf Al-Quran itu boleh. Soal pendapat pengikut Imam Ahmad itu berbeda-beda. Tapi di dalam tulisan yang diabadikan di dalam Fathul Bari, menurut Imam Ahmad itu boleh. Nah, kami hanya membacakan. Kami
tidak bisa memastikan apa ini betul-betul fatwa dari Imam Ahmad atau bukan. Tapi yang jelas, kalau Nabi dan Sayyidina Umar mencium batu. Kami ulangi, yang kami tidak berani memastikan apakah ini pendapat betul Imam Ahmad karena kita nggak hidup bertemu dengan Imam Ahmad, itu satu. Keduanya, kita tahu di tengah-tengah masyarakat itu ada yang memang betul itu fatwanya Imam Ahmad tapi tidak diakui karena tujuan tertentu. Maksudnya karena tidak sependapat dengan gurunya misal, dengan Imam Ahmadnya misal, atau ada orang yang mengaku-ngaku bahwa itu pendapat Imam Ahmad. Seperti sekarang banyak sekali orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi dia ingkar sunnah dan lain sebagainya. Banyak orang mengaku salaf, tapi dia ini sekedar salafi yang mudah membuang pendapat salaf, tidak mengikuti salaf, dan cenderung membid'ahkan para salaf. Dan banyak orang mengaku membaca kitabnya orang NU seperti kitabnya Kiai Hashim, tapi kitabnya kemana, dibacanya kemana, dipahaminya kemana. Jadi terlalu banyak sekarang orang yang kalau menurut bahasanya Sayyidina Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil, Qur'annya benar, ayatnya benar, hadisnya, sunnahnya benar, tapi dipahami untuk suatu tujuan mereka sendiri. Jadi ya itulah keadaan di masyarakat. Tapi kembali lagi bahwa aslinya Nabi dan para sahabat mencium batu sampai sekarang. Kenyataannya di Mekah batu masih dicium. Karena mencium batu, ya mohon maaf ya, mencium batu, mencium pasangan, apalagi mencium Al-Quran lebih mulia, dan lain sebagainya. Jadi itulah hukum mencium Al-Quran, mencium batu. Yang penting sifatnya kita hanya menghargai, menghormati, mencium tangan orang tua, apalagi batu aja boleh, apalagi mencium tangan orang tua. Lalu berikutnya, innama qala dzalika Umar li'anna an-nasa kanu hadithi ahdin bi'ibadatil asnam fahasya Umar ayyadhunnal juhal anna istilamal hajar min babi ta'zimi ba'dil ahjar kama kanatil arabu taf'alu fil jahiliyah farada Umar ayyu'alliman nasa anna istilamahu ittiba'un li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la li'anna al-hajara yanfa'u yadurru bidzatihi kama kanatil jahiliyatu ta'taqiduhu fil awthan wa qala al-mahlab hadis Umar hadza yaruddu ala man qala innal hajara yaminullah fil ardi yusafihu biha ibaduhu wa ma'adallah ay yakuna lillahi jarihah wa innama syuri'a takbiluhu ikhtiyaran liyu'lama bil musyahadati ta'atu may yuti' wa dzalika syabihun bi qissati iblisa haitsu umira bis sujudi li Adam. Ini hanya gambaran bahwa kita dikasih contoh cium batu, ya kita cium batu maksudnya menghargai batu sesama makhluk Allah. Jangan sampai seperti kasusnya ketika kita diperintahkan sujud, maka mohon maaf iblis tidak berkenan untuk sujud. Bukan menyembah tanah, tapi itu dalam rangka supaya kita sadar bahwa manusia itu tidak lebih mulia dari tanah. Manusia dari tanah akan dikembalikan ke dalam tanah dan pada waktunya akan dikeluarkan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi jangan sampai Hajar Aswad ini dianggap anggota kanan, maksudnya tangan kanannya Allah yang disalami oleh semua orang yang mencium Hajar Aswad. Tidak, karena Allah tidak butuh anggota tubuh. Dan tidak ada apa-apanya Hajar Aswad itu. Cuman memang disunahkan apabila memungkinkan untuk mencium. Itu pun dengan syarat tidak menyakiti dan tidak disakiti. Satu. Keduanya tidak ikhtilat antara laki dan perempuan. Kalau cium batu itu kan hukumnya sunnah. Sedangkan ikhtilat bercampur baur laki perempuan itu kan haram.
Jadi jangan sampai untuk melakukan yang sunnah, tapi malah dapat sesuatu yang haram. Mencium hajar aswad sunnah. Menyakiti orang lain, menyikut, menginjak, itu haram. Berikutnya Bukhari 1598. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita huwa wa Usamah ibnu Zaid wa Bilal wa Utsman bin Talha faghlaqu alaihim falamma fatahu kuntu awwala man walaja falaqitu Bilalan fasa'altuhu hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am bainal amudain al-yamaniyain. Suatu ketika Nabi, sahabat Usama bin Zaid, sahabat Bilal, sahabat Utsman bin Talha masuk ke dalam Ka'bah. Kita tahu bahwa tadinya kunci Ka'bah ini dipegang oleh Utsman bin Talha. Tapi waktu itu belum masuk Islam. Setelah itu dimintalah oleh Nabi, singkat cerita, kunci Ka'bah tersebut lalu diberikan oleh Utsman bin Talha, karena waktu itu yang berkuasa umat Islam yang tadinya orang kafir Quraisy. Tapi karena Utsman bin Talha ini dianggap ahli dan amanah, maka meskipun beda agama, Nabi sangat menghargai keahliannya di dalam suatu pekerjaan. Ini satu sisi, dan Nabi mendapatkan wahyu dari Allah bahwa suatu ketika tidak lama lagi Utsman bin Talha akan masuk Islam, dan Utsman bin Talha ini dalam keadaan lemah, tidak mungkin membahayakan umat Islam dan agama Islam. Oleh karena itu, petugas kunci, lalu kuncinya diberikan kembali kepada Utsman bin Talha. Dengan kelembutan hati Nabi, karena Nabi melihat tanda-tanda bahwa Utsman bin Talha ini orang baik dan mau bertaubat dan mau masuk Islam, diberitahu oleh Allah, akhirnya dikembalikan lagi kepada Utsman bin Talha. Karena dianggap masih ada harapan menjadi orang baik-baik dan tidak akan mempersulit dan mengganggu harkat martabat kredibilitas umat Islam. Dengan kelembutan Nabi, akhirnya Utsman bin Talha betul-betul masuk Islam. Itu ceritanya. Di sisi yang lain, sahabat Usama bin Zaid dan Bilal, Nabi ini semua sahabat Utsman bin Talha masuk ke dalam Ka'bah. Tapi sahabat Bilal selalu menemani Nabi, sedangkan sahabat Usama ini berada di pintu Ka'bah. Lalu karena sahabat Usama bin Zaid ini sibuk melayani tamu, memberikan air kepada tamu sehingga turun sebentar keluar dari pintu Ka'bah untuk memberikan suguhan air kepada tamu, sehingga sahabat Usama bin Zaid ini tidak tahu, maksudnya tidak melihat langsung bahwa Nabi itu setelah masuk ke pintu Ka'bah itu tidak lama setelah itu langsung melangkah dari pintu. Di kanan kirinya itu ada tiang, lalu beliau sholat di antara tiang itu. Oleh karena itu nanti terjadi perbedaan pendapat. Ketika ditanya kepada sahabat Bilal apakah Nabi sholat di dalam Ka'bah, sahabat Bilal menjawab betul Nabi sholat di dalam Ka'bah. Menurut sahabat Usama bin Zaid, Nabi tidak sholat di dalam Ka'bah tapi hanya berdoa. Karena pengertian sholat itu adalah doa. Kenyataannya setelah di cross check, sahabat Usama itu tidak melihat Nabi sedang sholat, tapi melihat Nabi sedang berdoa. Sedangkan sahabat Bilal yang selalu menemani Nabi, itu melihat dengan mata kepala bahwa Nabi itu sholat dan berdoa di dalam Ka'bah. Sholat 2 rakaat. Inilah pelajaran bahwa ada kalanya terjadi suatu perbedaan tapi tidak mengurangi kemuliaan para sahabat, hanya berbeda karena berbeda pandangan, berbeda kesaksian, dan berbeda mungkin kejadian. Dan tidak melahirkan permusuhan meskipun terjadi perbedaan.
Ini pelajaran agar kita, kalau toh kita harus berbeda pendapat, tidak harus bermusuhan. Cukup dengan bijaksana, mungkin pemahamannya yang ini begini, dalilnya kalau yang ini maksudnya seperti ini. Selesai. Falamma fatahu kuntu awwala man walaja falaqitu Bilal fasa'altuhu hal shalla fi Rasulullah qala na'am. Bainal amudain al-yamaniyain. Jadi di dalam hadis Bukhari 1598 menurut sahabat Bilal Nabi itu sholat. Tapi nanti di dalam hadis yang lain Nabi itu tidak sholat. Kita lihat di dalam hadis Bukhari di nomor 1600. Ya'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil bait wa shalla khalfal maqam rak'atain. Nabi itu umroh. Waktu umroh qadha 7 Hijriah, tawaf di sekitar Ka'bah, lalu sholat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu batu yang dibuat tangga pijakan waktu merenovasi Ka'bah. Lalu ada bekas kakinya di situ. Wa shalla khalfal maqam rak'atain atas izin Allah. Batu kalau terlalu lama dipijak ya ada bekasnya ya. Wa shalla khalfal maqam rak'atain wa ma'ahu may yasturuhu minan nas. Kemudian ada orang yang melindungi agar Nabi ini tidak dipijak-pijak oleh orang karena banyak orang. Faqala lahu rajul adakhala Rasulullah al-Ka'bah qala la. Jadi ini di dalam Bukhari 1600 katanya Nabi tidak masuk ke dalam Ka'bah. Tapi menurut sahabat Bilal masuk ke dalam Ka'bah. Itu contoh perbedaannya. Nanti menurut sahabat Abdullah bin Umar sumbernya dari sahabat Bilal, Nabi masuk ke dalam Ka'bah dan sholat 2 rakaat. Menurut sahabat Ibnu Abbas yang bersumber dari sahabat Usama bin Zaid katanya tidak sholat, hanya berdoa. Kenyataannya ya seperti tadi, sahabat Bilal melihat bahwa Nabi sholat, sahabat Usama melihat Nabi sedang berdoa karena beliau keluar masuk. Sama dengan ketika terjadi perbedaan bahwa menurut sahabat Abdullah bin Umar, Nabi itu umroh 4 kali, di antara salah satunya di bulan Rajab. Itu di Bukhari 4253. Lalu Siti Aisyah berpendapat bahwa Nabi tidak pernah umroh di bulan Rajab. Apalagi sahabat Abdullah bin Umar kan selalu menemani kalau Nabi umroh. Ini mungkin tidak sengaja penyebutannya berbeda. Ini menurut Siti Aisyah, Nabi itu tidak pernah umroh di bulan Rajab. Bukhari 4254. Fathul Bari juz 7 halaman 647-649. Siti Aisyah ketika berpendapat atau mengingatkan, itu bukan berarti menegur dan menyalahkan, tapi semacam bermusyawarah. Wasyawirhum fil wa amruhum syura bainahum. Jadi jangan sampai kita mudah menilai dan menyalahkan para sahabat, para tabi'in, para a'immah, para ulama hanya berpatokan. Siti Aisyah dulu negur para sahabat. Itu kan Siti Aisyah. Kita kan orang biasa yang tahapnya masih tahap belajar. Jadi lebih baik kita menjaga diri dan menghargai atau justru memperbaiki pemahaman kita terhadap pemahaman Al-Quran, As-Sunnah. Jadi kita lebih baik harus husnudzon dan kita menjaga ketawaduan kita. Sama dengan menurut sahabat Ibnu Abbas tentang cara duduk ketika sholat di Muslim 536. Tapi kalau menurut Siti Aisyah cara duduk itu seperti ketika tahiyat awal itu. Ketika duduk iftiros itu. Itu Abu Daud 726, 727. Cara duduk aja berbeda. Ya silahkan. Yang penting cara duduknya jangan membuka pantatnya agar tidak kelihatan auratnya dan mudah keluar angin, gas, dan lain sebagainya. Al-Qurtubi juz 1 halaman 402-405.
Perbedaan seperti ini bisa dilihat juga di dalam Bukhari 1791, 4188, 4255. Berbeda tapi tidak bermusuhan dan tetap menjaga ketawadhuan. Waktu itu ada yang berpendapat Nabi itu tidak masuk ke Ka'bah, dipahami waktu itu Nabi memang tidak masuk ke Ka'bah. Jadi bukan berarti Nabi tidak masuk ke Ka'bah lalu tidak sholat di dalam. Yang dimaksud Nabi tidak masuk ke dalam Ka'bah itu karena di dalam Ka'bah waktu itu ada gambar-gambar patung. Di situ digambarlah, katanya ada gambar lalu ditulis bahwa itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang sedang berjudi. Kan tidak mungkin Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu berjudi. Oleh karena itu, karena di dalam ada patung, Nabi tidak mau masuk sebelum patung-patung yang ada di dalam Ka'bah itu dibersihkan. Setelah bersih, lalu Nabi masuk. Dibersihkan dengan apa? Itu dengan air itu. Karena cat zaman dahulu itu dibersihkan dengan air, itu temboknya bisa lepas. Walam yakun al-musyrikun yatrukunahu liwayyiruha. Falamma kana fil fathi amara bizalati suwar thumma dakhalaha. Kama fi hadits Ibn Abbas alladhi ba'dahu intaha wa yahtamilu an yakuna dukhulul bait lam yaqa fi syarti. Falau arada dukhulahu lamana'uhu kama mana'uhu min al-iqamati bi Makkah ziyadatan ala thalathi falam yaksid dukhulahu li'alla yamna'u. Apalagi Nabi waktu umrah qadha itu hanya diizinkan 3 hari. Dan tidak mungkin karena penguasa waktu itu adalah orang kafir Quraisy, tidak mungkin Nabi diizinkan masuk ke dalam Ka'bah. Jadi Nabi tidak masuk dalam Ka'bah waktu itu. Apalagi di dalamnya masih ada patungnya. Ini pelajaran bahwa umat Islam itu harus punya kekuatan ekonomi dan kekuasaan. Apabila umat Islam tidak punya kekuatan ekonomi dan kekuasaan, umat Islam tidak mudah. Sampai masuk Ka'bah aja nggak bisa. Mau masuk ke kota Mekah aja cuman dikasih waktu 3 hari. Bayangkan, sampai sekarang saja kegiatan-kegiatan agama yang sifatnya menyampaikan Al-Quran, As-Sunnah apa adanya, pasti dihalang-halangi dan dituduh radikal itu. Kalau sekarang kan dituduh kadrun. Jadi begitulah kalau umat Islam tidak punya kekuasaan. Wa fi sirah an aliyin annahu dakhalaha qabla al-hijrah fa'azala syai'an min al-asnam فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الأول لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء من المنكرات لا لقصد العبادة والإزالة في الهدنة كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح. استدل المحب الطبري به على أنه دخل الكعبة في حجته وفي فتح مكة ولا دلالة فيه على ذلك لأنه لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره. Berikutnya Bukhari 1601, menurut sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima aba ay yadkhul al-baita wa fihi al-ilaha wa fihi al-aliha fa'amara biha fa ukhrijat fa akhraju surat Ibrahim wa Ismail fi aydihima al-azlam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahumullah. Dalam Bukhari 1601 ini Nabi tidak mau masuk Ka'bah waktu itu karena di dalam ada gambarnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang memegang anak panah, semacam alat untuk berjudi. Dan lutre dan untuk meramal. Apabila yang keluar itu arah kanan, jalan. Kalau yang keluar itu menunjukkan ke arah kiri, tidak jalan. Dan lain sebagainya. Ada kosong berarti ambil lagi. Di dalam anak panah itu ada tulisan. Lalu Nabi menyampaikan, qatalahumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi, memberi pelajaran yang tegas kepada orang yang telah berbohong, menggambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, apalagi dalam keadaan berjudi. Bahasa singkatnya seperti itu. Jadi Nabi itu tidak benar kalau Nabi itu dipahami adalah rahmatan lil alamin, Islam wasati itu dipahami dengan lemah gemulai. Tidak. Nabi itu waktu tegas-tegas. Ketika ada masalah agama yang coba dirabunkan, dibuat tidak terang, apalagi dihina,
maka Nabi menyampaikan qatalahumullah. Mudah-mudahan Allah memberi pelajaran yang tegas kepada kamu. Sebenarnya artinya qatalahumullah itu mudah-mudahan Allah membunuh. Jadi Nabi itu tegas, waktu tegas, apalagi kalau masalah agama. Ama wallahi qad alimu, tapi proporsional gitu. Kalau musuh udah lemah dan tidak mungkin membahayakan, maka Nabi melindungi dan menjaga dan menghargai, mengangkat derajatnya, bahkan menolong dan membantunya. Tapi kalau kira-kira musuh ini berbahaya, maka Nabi akan memberikan hukuman yang tegas. Oleh karena itu terjadilah apa yang terjadi waktu Fathu Mekah, bahwa ada yang dieksekusi seperti Ibnu Khattal dan seterusnya. Terjadilah juga perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Amma wallahi qad alimu annahu ma lam yastaqsima biha qattu fadakhala al-baita fakabbara fi nawahihi wa lam yusalli fi. Jadi ada yang berpendapat Nabi masuk tapi tidak salat, ada yang berpendapat Nabi masuk dan Nabi salat. Faqad waqa'a itsbatu salatihi fiha an Usamah min riwayat Ibnu Umar an Usamah inda Ahmad wa ghairihi fata'arada ar-riwayah fi dzalik. Yujma'u baina itsbati Bilal wa nafyi Usamah bi annahum lamma dakhalul Ka'bah ishtaghalu bid-du'a fara'a Usamah an-nabiy yad'u fashtaghala Usamah bid-du'a fi nahiyatin wan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nahiyah. Jadi ini pun ceritanya banyak. Ada yang dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dari Usamah katanya tidak sholat, tapi dalam riwayat yang lain sholat. Intinya Nabi masuk sholat. Liqurbihi minhu wa lam yarahu Usama li bu'dihi wa ishtighalihi. Wa li'anna bi'ulakil bab takunu ad-dhulmah mahtimali ayyahjubahu anhu ba'dul a'mida fanafaha amalan bi dhannih. Yahtamilu an yakuna Usamah ghaba anhu ba'da dukhulihi li hajatin falam yashhad salatah. Fara'a suwaran fada'a bidalwin min ma' fa'ataituhu bihi fadaraba bihi aswar wa qa'at amal fathih. Nabi masuk waktu amal fathih. Aduha hamlus salah al-musbitah. Al-musbitati ala al-luwawiyah wal manfiyah ala syar'iyah. Yumkinu hamlul isbat ala tatawwu wan nafyu ala al-fardhi. Ada yang memahami untuk sholat sunnah Nabi memang sholat, tapi kalau fardu tidak di dalam. Yahtamil ayyakuna dukhulul bait waqa'a marratain, shalla fi ihdahuma wa lam yusalli fil ukhra. Ada yang memahami Nabi 2 kali masuk, yang pertama sholat, yang berikutnya tidak sholat. Wallahu a'lam. Marawahu Ibnu Umar an Bilal wa yaj'alu nafya Ibn Abbas as-salatu fil Ka'bah fi hajjati allati hajja fiha. Dan Ibn Abbas nafaha wa asnada ila Usamah wa Ibnu Umar asbataha wa asnada isbatahu ila Bilal wa ila Usamah. Ada yang berpendapat menurut sahabat Ibn Abbas Nabi waktu haji itu 10 Hijriah itu tidak masuk ke dalam Ka'bah. Itu yang dimaksud tidak masuk, tidak sholat dalam Ka'bah. Wallahu a'lam. Tapi intinya ada yang berpendapat masuk, ada yang tidak masuk, tapi dalam porsinya masing-masing. Intinya Nabi masuk dan sholat. Dakhala fil yaumil fath la fi hajjatil wada. Innama dakhala al-Ka'bah marratan wahida amal fathi thumma hajja falam yadkhulha. Berikutnya yaitu Bukhari 1602. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu faqala al-musyrikun innahu yaqdamu alaikum wa qad wanahum humma Yathrib. Waktu Nabi masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh, maka orang non-Islam, orang kafir Quraisy, orang musyrik waktu itu menghina umat Islam. Ini orang Islam datang dari kota Madinah, Yathrib dia bilang, dia tidak sebut Madinah karena Yathrib itu panggilan yang kurang baik sebenarnya. Lalu oleh Nabi nanti dirubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Kota yang penuh kebudayaan, yang saling menghargai, dan berdasarkan syariah Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Yang menghargai perbedaan agama, tapi mereka akhirnya diusir nanti karena mereka ternyata mengkhianati Nabi dengan cara mereka bersekutu dengan kafir Quraisy Mekah dan orang Yahudi Madinah dalam Khandaq yang berakhir dengan membuat parit Khandaq. Mereka akan membunuh Nabi bersama dan para sahabat. Karena terbukti, maka oleh Nabi, orang kafir, orang Yahudi
yang tadinya bertetangga di kota Madinah disuruh jauh dari kota Madinah, keluar dari kota Madinah, tepatnya mereka berada di Khaybar. Demikian juga yang dari Mekah juga diusir waktu dari Fathu Mekah karena mereka telah mengkhianati umat Islam dan mengkhianati sesama mereka, sesama orang kafir, kerjanya menzalimi orang, lalu mereka suruh tinggal di Jeddah, di luar kota Mekah. Jadi bukan Nabi tidak mau bertetangga baik dengan mereka, tapi mereka selalu mengganggu Islam dan orang-orang Islam. Akhirnya mereka ditempatkan kepada tempat yang pantas untuk mereka. Dan Nabi tidak mengambil harta mereka. Justru hartanya itu dibeli oleh Nabi, oleh para sahabat dengan harga yang layak, yang mahal. Lalu mereka harta yang bisa dibawa, silakan dibawa pindah. Yang nggak bisa dibeli. Jadi umat Islam tidak pernah merugikan harta orang, harga diri orang, nyawa orang meskipun beda agama. Itulah kebijaksanaan dan proporsional kelembutan umat Islam. Waktu tegas-tegas, waktu lembut-lembut, waktu penegakan hukum, penegakan hukum. Jadi umat Islam tetap sangat melindungi dan sangat sayang kepada orang kafir dan orang Yahudi, tapi mereka meskipun sudah berkhianat ditempatkan di tempat yang layak bagi mereka. Begitulah perlakuan Nabi. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 1 sampai 5 dan surah Al-Hasyr ayat 1 sampai 5 juga. Jadi ketika Nabi dan para sahabat waktu itu Umratul Qadha dianggap lemah. Maka karena dianggap lemah, Nabi memerintahkan fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu agar sahabat itu lari-lari kecil al-asywatus salasah pada putaran yang 1 sampai ketiga waktu tawaf. Kalau memungkinkan disunahkan lari-lari kecil tuh yang laki. Untuk menunjukkan badannya sehat, semangat, kuat. Demikian juga waktu sa'i. Antara lampu hijau satu ke hijau satunya itu disunahkan lari-lari kecil. Kalau perempuan tidak disunahkan karena khawatir, mohon maaf, itu susunya atau teteknya itu bergoyang-goyang karena perempuan itu banyak auratnya, jadi disunahkan berjalan biasa. Dan kalau laki-laki bisa sambil lari-lari kecil, tapi tidak boleh meninggalkan istrinya atau pasangannya, sehingga tetap melindungi pasangannya, meskipun sambil lari-lari kecil. Nah sekarang orang kafir Quraisy sudah tidak ada di sekitar kota Mekah. Lah, kalau dulu disunahkan romal atau lari-lari kecil di sekitar Ka'bah dan waktu sa'i, maksudnya di mas'ah itu, antara lampu hijau dengan lampu hijau, kalau ilatnya sudah tidak ada, apa sekarang tidak sunnah lari-lari kecil? Oh tidak. Jadi karena dulu Nabi menganjurkan dan Nabi tidak pernah mengatakan karena sebabnya nanti sudah tidak ada maka tidak lari lagi, maka sampai sekarang masih disunahkan untuk lari-lari kecil. Begitulah, meskipun nanti terjadi perbedaan pendapat, khawatir dianggap riya. Tidak, riya itu tidak dilakukan kalau tidak ada orang. Tapi kalau ada orang, nggak ada orang, ya biasa aja. Tetap beribadah, itu bukan riya. Tapi untuk menunjukkan kekuatan fisik, ekonomi, semangat umat Islam. Sama seperti ketika kita sholat dalam masjid, kalau id bagus, kalau masjidnya luas. Kalau tidak luas, boleh juga sholat di lapangan untuk menunjukkan persatuan, kekuatan, dan kebanyakan umat Islam. Jadi dua-duanya benar. Tapi kalau memungkinkan, sholat di dalam masjid. Karena yang disuruh memakmurkan bukan memakmurkan lapangan, tapi memakmurkan masjid. Jangan sampai memakmurkan lapangan, lapangan penuh, masjidnya kosong. Dan lain sebagainya. Apalagi kita itikaf itu itikaf di masjid, bukan itikaf di lapangan. Apalagi itu yang dimaksud kalau Nabi dulu di sekitar halaman masjid, bukan di lapangan. Beda, kalau di sekitar halaman masjid bisa dianggap steril, suci, bersih. Tapi kalau di lapangan banyak hewan di situ. Misal untuk sapi istirahat, sapi buang kotoran, dan lain sebagainya. Onta, dan lain sebagainya. Jadi silahkan sholat di lapangan, sholat di masjid waktu Id, dua-duanya sunnah. Nabi pernah sholat di lapangan, Nabi juga pernah sholat di dalam masjid di Madinah karena hujan. Sholat Nabi di lapangan supaya jamaah bisa melihat Nabi semua dan Nabi berada di gundukan ketika berkhutbah. Tapi itu di Madinah karena dulu Madinah itu tempatnya sempit. Sedangkan di Mekah dari zaman Nabi
Di zaman Nabi waktu itu para sahabat sudah sholat di dalam. Tidak pernah sholat di lapangan di Mekah dari zaman Nabi. Karena Mekah waktu itu lebih lebar dari kota Madinah. Tapi kalau sekarang sepertinya lebih teratur di kota Madinah. Jadi dua-duanya sunnah, dua-duanya insya Allah berpahala. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Itu di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Jangan sampai kalau masjidnya luas, masjidnya kosong, lapangannya penuh. Dan sekarang kenyataannya di kota Mekah dan Madinah, sholatnya bukan di lapangan, tapi di masjid semua. Karena masjidnya luas, baru meluber keluar masjid. Jadi itu teknis, silahkan mau sholat di mana saja. Tapi biasanya kalau sholat di masjid itu lebih ngirit. Karena tidak pakai tenda, pengeras suaranya. Kalau hujan juga, ya silahkan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Famarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarmulul asywata thalathata wa ayyamshu bainar ruknain. 3 putaran disuruh romal, lari-lari kecil di antara ruknain, tidak usah lari. Walam yamna'hu ayyamurahum ayyarmulul asywata kullaha illal ibqa alaihim. Sebenarnya kalau lari terus selama 7 putaran itu boleh. Tapi Nabi berpikir khawatir umat Islam ada yang tua atau ada anak kecil yang tidak kuat. Khawatir memaksakan. Jadi aturan Islam itu semuanya disesuaikan dengan kemampuan. Dengan kemampuan masing-masing. Wa yu'khadhu minhu jawazu idharil quwwah bil udda wassilah wa nahwi dzalika lil kuffar irhaban lahum. Dari romal, lari-lari kecil ini dapat diambil dalil bahwa umat Islam boleh memamerkan sebagian kekuatan agar mereka orang kafir mempertimbangkan kekuatan umat Islam. Tidak suka menghina kekuatan umat Islam. Wala yu'addu dzalika minar riya'il madmum, dan ini tidak bisa dimasukkan termasuk perbuatan yang riya. Wa fi jawazul ma'arid bil fi'li kama yajuzu bil qawli wa rubbama kanat bil fi'li aula. Dan ini berangkat dari Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Al-Anfal ayat 60. Bahwa kita harus punya kekuatan dan selalu mempersiapkan dan boleh menampakkan kekuatan itu agar musuh tidak mudah melecehkan kita. Al-Anfal ayat 60. Lalu berikutnya Bukhari 1604, demikian 1605. Ini sama aja. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala lirukni ama wallahi inni la'alamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istalamaka mastalamtuka fastalamahu thumma qala ma lana walir ramli innama kunna ra'ayna bihil musyrikina wa qad ahlakahumullah thumma qala syai'un san'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natruka. Ketika ditanya, ini khawatir riya, dulu kita memperlihatkan kekuatan kepada orang musyrik. Innama kunna ra'ayna bihi al-musyrikin. Wa qad ahlakahumullah. Dan sekarang orang musyrik sudah dikalahkan, dilemahkan, dihancurkan oleh Allah. Lalu apakah kita masih romal? Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar ketika ditanya, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, maka kami tidak mau meninggalkannya. Syai'un sanahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'un sanahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukahu. Ini pelajaran bahwa sampai sekarang kita disunahkan romal kalau memungkinkan, jaga kekuatan kesehatan, dan boleh menampakkan kekuatan agar kita tidak mudah dihina orang lain. Ini pelajaran juga ya. Hidup terlalu miskin,
Terlalu sederhana, bisa-bisa harga diri kita tidak dipertimbangkan oleh orang. Yang penting tidak berlebihan dan tidak sombong, kita mesti tunjukkan bahwa kita juga punya harga diri dan punya kekuatan. Lalu akan Ibnu Umar yamshi bainar ruknain qala innama kana yamshi liyakuna aisara listilami. Di antara rukun yamani itu jalan agar kita mudah waktu menghormat itu. Jadi mencium boleh, menghormat sebagaimana kita menghormat rukun yamani itu boleh. Oleh karena itu di sekolah itu ada istilah hormat menghormat, hormat guru, hormat sesama teman, hormat bendera, hormat batu aja boleh. Itu Hajar Aswad kalau nggak bisa mencium, dilambaikan tangannya, dihormatkan dari jauh, lalu dicium gitu. Jadi menghormat bendera boleh, mencium bendera boleh, mencium batu sama aja. Apalagi mencium Al-Quran yang lebih mulia, kertas yang ada tulisan Al-Quran. Jadi boleh semua. Yang tidak boleh itu menyembah kepada batu, menyembah kepada bendera. Itu tidak boleh. Qala Ibn Abbas, laisa huwa bisunnah man sya'a ramal wa man sya'a lam yarmul. Itu pendapat menurut Sayyidina Umar tetap kita dianjurkan untuk romal dan bisa menghormat melambaikan tangan. Ramala Rasulullah fi hajjatihi wa umrihi kulliha wa Abu Bakrin wa Umar wa khulafa. Mereka semua Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar itu semuanya pakai romal. Wa hiya hayatun ta'inu ala isra'il masyi bi ayyadhula ridaahu tahta ibtihi al-aiman wa yaridu tarfahu ala mankibihil aisar fayubti mankibahul aiman wa yastur al-aisar wa huwa mustahab indal jumhur siwa Malik. Jadi kalau menurut jumhur ulama, kalau lagi tawaf itu, maka itu selendangnya dimasukkan di bawah ketiak yang kanan. Jadi pundak yang kanan itu kelihatan, yang kiri ketutup sedikit kalau lagi tawaf. Tapi kalau tidak lagi tawaf, itu mesti ditutup semua. Tidak boleh ada yang kelihatan, apalagi waktu sholat. Nah, itu jumhur ulama, meskipun pendapat Imam Malik berbeda. Kalau menurut Imam Malik, harus ditutup semua, karena itu aurat katanya. Jadi, itu wallahu a'lam. Ini Fathul Bari, juz 3, halaman 601 di sebelah kiri di bawah ya. Lalu yang tidak boleh adalah la yu'zi wa la yu'dha ya. Ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qabbala al-hajar laula anni ra'aitu Rasulullah qabbala kama qabbaltuka. Ra'aitu Rasulullah yastalimuhu. Yastalimuhu itu sama seperti menghormat gitu. Pakai tangan itu. Wa yuqabbiluhu, setelah melambai pakai tangan, menghormat pakai tangan, lalu menciumnya. Kalau tidak mungkin mencium Hajar Aswad, bisa dilambaikan tangannya, lalu itu dicium. Kalau rukun yamani ada yang berpendapat bedanya, kalau rukun yamani hanya dihormat pakai tangan tapi tidak dicium, kalau Hajar Aswad dihormat pakai tangan lalu dicium, tapi kalau memungkinkan menciumnya. Ara'aita in zuhimtu ara'aita in gulibtu qala ij'al ara'aita bil Yaman ra'aitu Rasulullah yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Ini yang kami sampaikan bisa dilihat di dalam hadis Bukhari mulai dari nomor 1597 sampai 1617. Dari Fathul Bari penjelasannya halaman juz 3 halaman 589 di sebelah kiri sampai 612 di sebelah kanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.